Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatian dari saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang telah menjadi subscriber Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa, setia setelah beberapa tahun dan insya Allah akan terus bersama. Kita kemarin mendapatkan pemandangan yang indah ya. Ada dua kelompok aksi demo. Yang satu kawan-kawan pengemudi ojek online dan supir taksi online. Mereka demo menuntut supaya perusahaan ataupun aplikator memberikan tunjangan atau dana THR, tunjangan hari raya kepada mitranya, yaitu pengemudi ojek online dan supir taksi online. Menurut saya itu hal yang wajar karena perusahaan manajemen ojek dan taksi online seperti Grab, kemudian juga Gojek, dan taksi konvensional Bluebird, mereka besar itu kan karena jerih payah serta perjuangan para mitra bisnisnya. Dalam hal ini adalah supir taksi online dan konvensional serta pengemudi ojek online. Ujung tombak dari aplikator atau manajemen perusahaan dari taksi dan ojek online maupun taksi konvensional adalah para supir. Kalau kemudian masyarakat memberikan kepercayaan yang luas ya karena mitra kerja dari aplikator tersebut sudah menjaga integritas, bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Ingat, para aplikator ataupun perusahaan taksi konvensional seperti Bluebird, kemudian juga Gojek, Grab, mereka besar sehingga direksi, manajer, dan stafnya mendapatkan gaji dan bonus yang luar biasa. Salah satunya kan karena mereka memotong penghasilan yang diperoleh dari para mitra kerjanya tadi. Potongannya, presentasinya lumayan besar kan. Dari 10% bahkan hingga puluhan persen. Nah, bahkan untuk taksi seperti Bluebird, mereka bisa menjadi besar, bahkan go public, bahkan bisa ikut menyumbang pendirian gedung di berbagai lembaga, salah satunya Universitas Indonesia. Ya karena itu dari penghasilan supir-supirnya. Nah, karena itu wajar dan sangat wajar kalau para supir, pengemudi ojek online, pengemudi taksi online dan konvensional yang sudah bekerja keras menghidupi direksi, manajer dan staf perusahaan taksi maupun ojek online ataupun aplikatornya menyisihkanlah 1 bulan gaji minimal UMR untuk para pengemudi, yaitu pengojek online, pengemudi taksi online dan konvensional. Sehingga kawan-kawan pengemudi itu tidak dipusingin nih menjelang Lebaran, karena mereka kan punya keluarga. Sementara berapa sih penghasilan yang mereka peroleh setelah dipotong bensin, ban, onderdils, pajak, servis kendaraan mereka? Ya mereka paling besar menurut informasi yang saya terima langsung dari mereka antara 50.000 sampai 200.000. Bahkan kata mereka pernah mereka tidak mendapatkan atau tidak membawa hasil ke rumah untuk para keluarganya. Kan meri.
apalagi menjelang puasa dan Lebaran. Jadi menurut saya hal yang wajar kalau perusahaan taksi online dan ojek online serta taksi konvensional mulailah menyisihkan penghasilan mereka, perusahaan itu tidak seberapa untuk 1 bulan gaji minimal UMR, tergantung dari masa kemitraan ataupun kerjanya. Kalau misalnya baru 1 tahun genap, ya mungkin 1 bulan gaji UMR. Kalau di Jakarta kan UMR 5,3 juta, ya kan? Kalau di daerah ya disesuaikanlah dengan besaran UMR di setiap kota ataupun daerah. Kalau yang sudah bermitra puluhan tahun atau lebih dari 5 tahun ya wajar memberikan 2 bulan gaji UMR untuk THR para mitra dari supir, ojek dan taksi online serta supir taksi konvensional. Selain THR, ya wajar juga perusahaan memberikan apakah itu bonus akhir tahun ataupun bonus untuk biaya pendidikan anak-anak mitra kerja mereka. Sehingga apa? Sehingga mitra bisnis, para aplikator ataupun perusahaan yang mengelola ojek dan taksi online serta taksi konvensional itu menjadi semangat dalam bekerja karena mereka nanti berpikir menjelang penerimaan siswa baru, mereka dapat dana dari perusahaan untuk menutupi ataupun tambahan bagi biaya pendidikan atau uang masuk sekolah anak-anaknya. Demikian juga untuk Lebaran, ya, sehingga mereka bisa, anak-anaknya bisa beli baju, bisa beli daging, ikut berbahagia. Selain itu juga bagi perusahaan, ya insya Allah dana yang disisihkan untuk membayar gaji, THR, dan juga bonus akhir tahun ataupun bonus untuk biaya masuk anak-anak mitra bisnisnya, itu tidak akan membuat perusahaan ataupun aplikator ojek dan taksi online maupun taksi konvensional itu menjadi rugi ataupun bangkrut, tidak. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapapun yang mengeluarkan dana untuk sedekah, insya Allah rezekinya akan ditambahkan, bahkan usahanya akan menjadi barokah. Seperti itu. Aksi demo yang kedua kemarin dilakukan oleh para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di depan Istana Merdeka Jakarta. Sebagai dosen saya angkat jempol, 2 jempol buat kawan-kawan mahasiswa atau buat adik-adik mahasiswa. Ingat, mahasiswa itu adalah pemuda-pemuda pilihan. Mereka kreatif, cerdas, dan kritis. Apalagi mahasiswa yang memilih menjadi aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Kalau mereka pada akhirnya turun ke jalan, melakukan aksi protes atau demonstrasi di depan Istana Presiden, tepat 6 bulan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Prabowo Subianto, itu menunjukkan negara kita saat ini sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja. Ingat pengalaman saya sebagai Ketua Umum BEM se-Universitas Indonesia, yang dulu namanya Senat Mahasiswa Universitas Indonesia. Mahasiswa itu atau para aktivis mahasiswa, apalagi yang tergabung dalam BEM, BEM ini kan banyak divisi-divisinya. Ada divisi pemikir, divisi aksi, divisi kerja sosial dan sebagainya.
Sebelum mereka turun ke jalan, mereka itu sudah melakukan diskusi yang matang, membaca dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan mereka, baik lingkungan kampus, lingkungan kota, dan lingkungan negara yang lebih besar. Jadi bukan hanya mereka sekedar turun, bukan. Kalau para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan itu sudah melalui proses diskusi yang panjang dan matang, ya. Dan tentu saja mereka juga punya usulan solusi terhadap permasalahan yang ada. Apalagi mereka turun tidak parsial, jadi mereka turun bersamaan, yaitu Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, itu selain mereka berdiskusi di alma maternya masing-masing, mereka juga berdiskusi dengan BEM se-Indonesia, terutama yang ada di wilayah Jabodetabek, dan mereka sudah melakukan koordinasi yang matang sehingga akhirnya terciptalah aksi demo yang rapi, yang terkoordinir dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan 2 jempol. Saya mendukung aksi demo tersebut. Karena apa? Karena negara Indonesia ini saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, banyak persoalan. Makanya sampai keluar tagar kabur aja dulu. Kenapa sampai keluar kabur aja dulu? Karena kondisi ekonomi, politik, dan keamanan di negara kita, negara Indonesia, NKRI, yang sempat diplesetkan negara Republik Indonesia. Teman-teman tahu sendirilah K-nya itu singkatan dari apa. Karena memang instansi keamanan itu mendominasi, hampir semua personelnya ada di berbagai macam lembaga yang ada di Indonesia. Maka disebutlah NKRI sebagai kepanjangan dari negara Republik Indonesia itu. Nah, jadi saya katakan Indonesia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Indonesia tidak baik ini bukan terjadi saat ini, tapi warisan dari 10 tahun yang lalu. Ya, bukan 15 tahun yang lalu, karena saya merasakan dan mengamati zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu segalanya jauh lebih baik daripada saat ini. Perekonomian lebih baik, penegakan korupsi lebih baik, penegakan hukum lebih baik, ya. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat sipil negara juga baik. Itu pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi jujur aja, setelah Presiden Bambang Yudhoyono tidak berkuasa lagi, Indonesia makin down, gitu kan. Dan sampai sekarang terasa, ya. Pertama kita lihat kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi kita yang katanya meroket tapi ambles, kan. Ini bisa kita lihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan sebagian memindahkan biaya operasionalnya ke negara-negara lain. Apakah itu ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia, yang seperti itu. Akibatnya apa? Akibat banyak perusahaan yang tutup di Indonesia, maka tenaga kerja kita kehilangan pekerjaan. Masyarakat yang berdagang di sekitar lokasi perusahaan atau pabrik juga banyak kehilangan pelanggan. Seperti itu. Kemudian lihat angka korupsi juga semakin tinggi. Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK itu benar-benar menjadi lembaga andalan untuk pemberantasan korupsi. Setelah zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, undang-undang KPK dirubah. Orang-orang baik yang ada di KPK yang punya integritas disingkirkan, ya kan? Bahkan orang yang bermasalah
yang diangkat jadi ketua komisionernya. Akibatnya apa? Ya KPK jalan di tempat, mandek itu, ya. Kemudian pelayanan publik yang zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi jauh lebih baik 10 tahun setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berkuasa. Aduh, korupsi pungli di mana-mana, gitu kan. Kemudian lihat tingkat kondisi keamanan masyarakat. Pencurian, penodongan, perkosaan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian juga pemalakan. Bahkan tidak salah kalau ada organisasi yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang menanamkan usahanya atau membuka usahanya di kawasan-kawasan industri harus pindah karena mereka dirongrong oleh ormas-ormas, organisasi yang mengaku ormas padahal sebetulnya mereka preman, bukan ormas yang sebenarnya. Seperti itu. Dan aparat keamanan diam saja. Ya, perusahaan-perusahaan juga banyak diganggu preman-preman. Ya. Itu, kita lihat saja. Perjalanan dari Jakarta ke Bekasi, perjalanan dari Jakarta ke Bogor, selain jalannya rusak, macet, hampir di setiap pertigaan, hampir di setiap tikungan. Kalau itu kendaraan bisnis seperti pick up, box, truk itu pasti sudah ditodong oleh para preman-preman penunggu wilayah. Bukan penunggu wilayah ya. Ya penunggu tikungan-tikungan dan pertigaan tersebut. Seperti itu. Nah, tentu saja kalau satu tikungan, satu perempatan, satu pertigaan, satu simpangan jalan, para supir harus menyediakan 2.000. Dari Jakarta ke Bekasi itu ada berapa tikungan, ada berapa persimpangan jalan, pertigaan, perempatan. Inilah yang menyebabkan ekonomi menjadi lebih tinggi. Jadi bisnis berbiaya ekonomi tinggi. Lalu kemana aparat keamanan? Diam saja. Atau aparat keamanan negara yang sudah dibayar oleh negara, oleh rakyat, justru menikmati karena mereka dapat setoran-setoran dari para penunggu jalan tersebut. Seperti itu ya. Jangankan di wilayah Jakarta, itu lihat di Jakarta saja. Setiap ada U-turn, setiap ada belokan, setiap ada simpangan itu udah ditungguin oleh ya para preman-preman itu. Termasuk jalan protokol, termasuk jalan negara ya. Yang menjadi muka dan wajahnya negara itu dikuasai oleh preman juga. Kemana aparat keamanan kita? Kan? Bukankah itu tugas Anda untuk menertibkan seperti itu ya. Kemudian lihat komoditas sembako. Sudah masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, harga sembako juga semakin tinggi, bahkan lebih tinggi kabarnya dari beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia. Kita punya Kementerian Perdagangan, kita punya Kementerian Perindustrian, kita punya Kementerian Pertanian. Dan tentu saja ada Bulog, ada lembaga-lembaga keamanan. Mereka tidak sanggup mengatasi mafia-mafia beras, mafia sembako, dan para broker-broker itu sendiri. Gitu ya. Kemudian kita jumlah penduduknya hampir 280 juta. Ya, angka yang lumayan besar. Nah, kalau kita ingin maju, tidak ada jalan lain. Kualitas sumber daya manusianya harus ditingkatkan.
meningkatkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka rakyat Indonesia harus dibuat pintar, punya keahlian, profesional. Nah, untuk itu salah satu jalannya adalah menyiapkan banyak lembaga pendidikan mulai dari SD, bahkan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang berkualitas gitu. Yang berkualitas. Maka harusnya kita bisa memberikan pendidikan sekolah untuk yang negeri itu gratis, ya. Nah, untuk masyarakat yang tidak mampu tapi mempunyai semangat juang yang tinggi, otak yang cerdas, bukan hanya gratis tapi diberikan biaya bantuan pendidikan atau beasiswa. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada zaman Anies Rashid Baswedan maupun zaman gubernurnya Jokowi Ahok dan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, bukan kemudian biaya pendidikan dibikin mahal. Selain itu juga, kan lembaga pendidikan itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dia berkualitas atau tidaknya kan tergantung dari gurunya. Maka seleksi penerimaan guru dan dosen harus diperketat. Bukan karena unsur kedekatan dengan kepala sekolah. Jadi harusnya direkrut guru-guru dan dosen-dosen yang berkualitas. Setelah itu guru-guru dan dosen diberikan gaji dan tunjangan kinerja yang baik dan mencukupi, baik untuk kebutuhan sehari-hari keluarga guru dan dosen itu sendiri, ditambah biaya untuk penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan serta penerbitan buku. Karena dosen itu dibebani tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Setelah itu dosen pun dituntut untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya, baik di jurnal nasional terindeks Sinta, minimal Sinta 4, ataupun jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus, minimal Q4. Itu tuh butuh biaya yang sangat besar, ya. Nah, karena itu sudah menjadi kewajaran dan keharusan pemerintah kalau ingin anak-anak bangsanya menjadi orang yang berkualitas, profesional, punya keahlian, maka harus menyiapkan dana yang besar juga untuk gaji guru, gaji dosen, baik dosen perguruan tinggi negeri maupun dosen perguruan tinggi swasta. Karena perguruan tinggi swasta di Indonesia itu banyak membantu mencerdaskan dan menjadikan anak-anak bangsa, para remaja menjadi profesional yang berkualitas. Karena kalau hanya mengandalkan perguruan tinggi negeri saja, itu masih sangat kurang. Kalau ke luar negeri biayanya mahal dan kesempatan beasiswa pun terbatas. Baik beasiswa yang diberikan oleh pemerintah lewat LPDP maupun lembaga-lembaga lain. Karena itu ya mereka terbantu oleh adanya perguruan tinggi swasta, ya. Dan dosen-dosen perguruan tinggi swasta itu juga banyak dosen yang berkualitas, yang jebolan dari perguruan tinggi terhebat ternama di Indonesia seperti UI, IPB, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, dan yang lainnya. Seperti itu. Mereka memilih menjadi dosen perguruan tinggi swasta, padahal mereka bisa bekerja di instansi lain yang gajinya lebih besar karena panggilan hati dan passion. Karena itu wajar kalau pemerintah pun selain memperbanyak dan mempercepat sertifikasi, juga memberikan tukin-tukin tunjangan kinerja. Seperti itu.
Nah, yang lainnya tentu saja ya, pemerintah juga harus menyiapkan kondisi situasi politik dan keamanan yang baik ya. Dengan situasi, kondisi, dan keamanan politik, ekonomi, sosial yang baik, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Saya ingin ingatkan kembali, kalau anak-anak bangsa kita punya pendidikan yang tinggi dan berkualitas, maka kalaupun misalnya lapangan pekerjaan di dalam negeri ini sedang sepi, maka mereka bisa bekerja di luar negeri, bukan lagi sebagai supir, bukan lagi sebagai asisten rumah tangga, tetapi bisa bekerja di sektor pariwisata, perbankan, atau keuangan, IT, dan yang lainnya, yang gajinya jauh lebih besar. Kita bisa melihat Filipina itu mengirimkan tenaga kerjanya, Filipina dan India itu mengirimkan anak-anak mudanya bekerja di luar negeri, bukan sebagai asisten rumah tangga atau supir saja, tetapi banyak tenaga kerja profesional. Pernah saya suatu saat transit di bandara internasional hebat di kawasan Timur Tengah, yang negara itu mayoritas Islam. Saya kaget, kebanyakan posisi-posisi penting itu diisi oleh orang-orang Filipina. Orang Indonesia mana, gitu kan? Saya pernah bertugas di Qatar. Saya dapat informasi dari masyarakat masyarakat Qatar dan aparat pemerintah. Sebetulnya mereka lebih suka menerima tenaga kerja dari Indonesia. Selain beragama Islam, orang Indonesia itu ramah, sabar, dan juga rendah hati. Tapi tenaga kerja profesional yang berkualitas yang mereka butuhkan dari Indonesia masih sangat sedikit. Akhirnya mereka ngambil banyak dari Filipina. Seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini, pertama kondisi keamanan yang masih mengkhawatirkan, ya, kemudian juga perilaku korupsi, manipulasi yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, aparat pemerintah yang sangat tidak mendidik dan tidak baik, kemudian juga lapangan pekerjaan yang susah. Sekarang sekolah pun mahal, gitu kan. Sembako juga mahal. Kondisi keuangan negara juga sedang susah, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Katanya melakukan penghematan, tapi pemerintah sendiri tidak mencontohkan penghematan yang baik, ya. Jadi pemerintah justru mengangkat terlalu banyak menteri, utusan khusus, staf khusus, gitu kan. Ada 105 kementerian dan setingkat kementerian, termasuk di dalamnya UKP, ya, utusan khusus presiden. Dan yang menyedihkan lagi, dari 105 itu mereka juga diberikan kewenangan untuk mengangkat staf-stafnya. Misalnya seperti kantor komunikasi presiden. Itu belum lama mereka merekrut puluhan staf khususnya. Nanti staf khususnya merekrut lagi staf-stafnya. Ya Allah, itu jadi bengkak sekali, biayanya pasti besar. Ya, kalau belum lagi kementerian juga mengangkat staf khususnya. Dan kebanyakan staf khususnya oleh masyarakat dinilai itu kurang kompeten, kurang berkualitas. Hanya karena faktor kedekatan, hanya karena faktor orang politik, hanya karena faktor orang itu orangnya menteri, hanya karena faktor orang itu orangnya tokoh partai ini, seperti itu. Nah, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini misalnya kondisi keamanan yang baik, ketersediaan lapangan pekerjaan, sembako yang murah, ya, pendidikan, sarana pendidikan yang murah dan berkualitas. Tapi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Program makan bersama gratis, MBG. Saya pikir masyarakat juga
tidak membutuhkan program MBG kalau harga sembako bisa pemerintah tekan, turunkan harganya. Itu. Masyarakat tidak masalah kalau diikut sertakan dalam program efisiensi, tapi contohkan dulu dong oleh aparat negaranya, gitu kan. Kabinetnya dirampingkan, tidak perlu ada staf-staf khusus. Gitu. Masyarakat diajak untuk berhemat. Yuk pakai kendaraan umum. Contohkan dulu dong oleh para menteri, pejabat, DPR. Ya menteri ada yang terpaksa menggunakan kendaraan umum. Tapi di garasinya juga mobil-mobil mewah berseliweran. Atau banyak nongkrong di situ. Seperti itu. Uangnya dari mana? Kemudian juga penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampai ada tagar kabur aja dulu ya karena itu situasi yang tadi saya sebutkan. Nah, saya juga mengkritik statement dari pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Nggak pantas menurut saya Wakil Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan statement seperti itu. Ya kabur saja bila perlu, nggak perlu kembali. Nggak pantas. Ya masyarakat kabur itu karena kondisi keamanan, situasi politik dan ekonomi sedang tidak baik. Nah, harusnya mungkin Pak Wamen bisa bilang, kalau di luar negeri ada kesempatan bekerja yang lebih baik, ya tidak apa, ya. Orang Indonesia itu berbeda dengan orang-orang, mohon maaf, keturunan Tiongkok. Orang-orang turunan Tiongkok itu ya nenek moyangnya ada di Cina Daratan, gitu kan. Jadi kalaupun mereka ingin pulang, ya mereka ingin pulang ke daerah Cina Daratan. Tapi kalau orang Indonesia ini kampung halamannya, ya. Jadi kalaupun sekarang orang-orang Indonesia ini pergi ke luar negeri untuk bekerja, pastilah dan setelah mereka bekerja menghasilkan uang, mereka akan mengirimkan uang kepada apakah ayah ibunya, adik-adiknya, keluarganya ke Indonesia. Itu kan berarti menghasilkan devisa. Ya. Dan bukan tidak mustahil kalau di luar negeri ada kesempatan bekerja, untuk yang lainnya mereka pun akan membawa adik-adiknya, saudara-saudaranya untuk bekerja di luar negeri tersebut. Nanti kalau misalnya mereka sudah mapan, sudah cukup bekal untuk bisa kembali ke Indonesia dan membangun perekonomian yang lebih baik di Indonesia, mereka akan kembali kok. Jadi jangan, ya biarlah kabur sana, bila perlu nggak usah kembali. Nggak boleh begitu dong. Pak Menteri, Anda kan harusnya menjadi pengayom masyarakat. Keluarkanlah statement-statement yang menyejukkan. Jadi Anda itu jadi wakil menteri ya dibayar oleh negara, oleh rakyat ya. Saya yakin kalau fasilitas menteri ataupun wakil menteri itu sama halnya dengan fasilitas seorang dosen dan guru, Anda pasti tidak bersemangat menjadi menteri. Makanya saya sepakat sekali kalau pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan seperti pemerintah Swedia, di mana menteri itu tidak perlu dikasih mobil dinas, apalagi harus dikawal-kawal dengan poreder, tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Nggak perlu lah. Itu pasti tuh kalau anggota DPR, menteri-menteri tidak diberikan fasilitas yang serba VVIP. Jadi kita benar-benar menerapkan kebijakan seperti pemerintah Swedia, maka saya yakin orang tidak berduyun-duyun menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi anggota DPR, untuk bisa menjadi pejabat ini, pejabat itu, menjadi ketua ini, ketua itu, seperti itu. Nah, jadi sebaliknya untuk Bapak Presiden, kalau kalangan akademisi, kalangan dosen, pengamat mengkritik Bapak, ya Bapak tidak usahlah jadi menjawabnya dengan endasmu, bukanlah Pak. Mereka mengkritik itu untuk mengarahkan supaya program pemerintahan Bapak itu kembali ke jalan yang benar. Bapak melakukan program MBG, kemudian melakukan penghematan besar-besaran sampai biaya pendidikan, pertanian,
eee, ya harusnya dipikir ulang lah. Kalau emang melakukan penghematan, ya cobalah jumlah menteri Bapak juga dikurangi, jumlah UKP Bapak dikurangi, jumlah staf khusus para menteri juga dikurangi, itu. Kemudian juga, eee, karena negara kita ini kondisi ekonomi politik dan keamanannya sedang tidak baik, dan itu tentu saja bukan karena ulahnya Pak Prabowo, tapi ulah yang sebelumnya gitu kan. Jadi rakyat ini menunggu adanya penegakan hukum dan keadilan. Kalau eee, orang yang berkuasa seperti Pak Prabowo sebelumnya gitu kan, melakukan kesalahan, ya cobalah ditelisik, diselidik, sekaligus juga tidak ada salahnya diadili gitu kan. Soal kemudian salah atau tidak kan nanti tergantung pengadilan. Itu. Jadi rakyat itu membutuhkan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Siapapun yang membuat kesalahan di negara ini, apalagi sampai membuat negara ini punya hutang banyak, gitu kan, memberikan status PSN kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak berhak menerimanya. Kemudian juga yang menyebabkan korupsi ada di mana-mana. Ya wajar rakyat meminta itu itu diadili. Ya, diadili itu bukan langsung dihukum. Ya diadili saja, diselidik gitu. Tapi ya Bapak malah terlalu memuja-muji gitu kan. Terpilihnya Bapak sebagai presiden itu bukan karena ulah seseorang, Pak, yaitu karena izin Allah, dan yang pasti Bapak dipilih oleh rakyat, ya. Nilai angkanya sampai 56%. Ya belum tentu juga karena campur tangan orang tersebut, misalnya lewat program bagi-bagi bansos dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu memuja-muji lah. Bapak kan sekarang presiden, Bapak lah penanggung jawab segalanya. Rakyat ini membutuhkan langkah konkret bahwa Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia keluar dari berbagai macam kesulitan, resesi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian selama 6 bulan cuma omon-omon saja, cobalah hentikanlah omon-omon. Tuangkan dalam program yang nyata gitu, ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin banyak penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan hukum sehingga hukum dan keadilan tidak benar-benar tegak, ya zaman Bapak ditegakkanlah. Kalau kemudian pada masa sebelumnya orang yang menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan, karena sekarang masih jadi menteri, ya cabutlah orang tersebut, Pak, gitu. Apalagi kalau orang itu memimpin lembaga penegakan hukum, ya gantilah Pak orang tersebut, agar lembaga penegakan hukum ini dipimpin oleh orang-orang yang bersih, Pak, orang yang punya integritas, yang profesional. Adakah banyak? Indonesia itu 280 juta. Katakanlah yang mereka sekarang usia-usia produktif itu 100 juta, gitu kan? Jadi banyak sekali. Jadi kenapa harus bergantung pada orang-orang yang kemarin berkuasa, sekarang berkuasa lagi? Seperti itu, ya. Nah, karena Bapak masih hanya omon-omon saja, ya wajar kalau kemudian mahasiswa nih, anak-anak muda, calon pemimpin-pemimpin bangsa yang kritis, berpikir, merenung, berdiskusi, bertemu dengan kawan-kawannya, berkoordinasi, lalu mengambil keputusan untuk turun. Ini baru sekedar warning, Pak, ya. Karena itu jangan kemudian warning dan suara kritis dari para mahasiswa itu dibungkam dengan kekerasan. Saya pikir itu tidak perlu. Tetapi harusnya Bapak berterima kasih. Bapak buka pintu dialog dengan mahasiswa. Tidak mustahil, Pak. Mahasiswa punya solusi yang jauh lebih bernas, lebih bagus yang bisa diterapkan di pemerintahan Bapak. Bukan mustahil kalau orang-orang atau menteri-menteri, staf khusus, utusan khusus Bapak hanya yes man, tapi kalau mahasiswa bisa berkata tidak terhadap program Bapak. Dan
tentu saja mahasiswa punya solusinya. Nah, terimalah, dengarkanlah solusinya. Kalau memang itu Bapak pikir bisa diimplementasikan, ya implementasikanlah. Jadi saya salut dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah berani mengambil risiko, bersikap kritis, berbicara dan turun ke jalan dengan tertib dan sopan dalam rangka perbaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, saya berharap suara-suara mahasiswa tersebut didengar oleh Pak Prabowo, diperhatikan dan coba diintrospeksi, sekaligus juga dilakukan perbaikan-perbaikan atas program-program dan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Perjalanan Bapak masih panjang, Pak. Rakyat masih mendukung Bapak kalau Bapak memang berada di jalur yang benar. Coba Pak, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, berantas korupsi, ya. Itu bukan hanya sekedar omon-omon, tapi harus benar-benar diimplementasikan. Dan Pak, sebagai ajas transparansi, saya berharap tidak ada lagi lembaga-lembaga yang maupun kebijakan-kebijakan yang menggunakan uang rakyat yang banyak, tapi kemudian dibuat pagarnya tidak bisa diaudit. Oh, nggak bisa, Pak. Semua orang dan semua lembaga yang menggunakan dana rakyat itu harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Karena itu dana rakyat yang diambil dari apakah itu pajak maupun penjualan hasil sumber daya alam maupun hutang negara. Jadi itu harus diaudit dan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kata tidak bisa diaudit. Itu kalau sudah ada kata tidak bisa diaudit, tidak boleh dimintain pertanggungjawaban, itu berarti sebuah bentuk penyelewengan. Nah, saya berharap sekali lagi Pak Prabowo itu akan berbeda dengan orang yang sebelumnya. Ya. Jadi Pak, kali tegakkan hukum, buat segalanya transparan, tegakkan keadilan. Insya Allah kalau Bapak benar-benar bisa menegakkan hukum, menegakkan keadilan, kemudian bisa berantas korupsi dan menjalankan program-program yang dibutuhkan rakyat, insya Allah rakyat akan terus mendukung. Terima kasih buat kawan-kawan mahasiswa. Teruskan Anda berpikir kritis dan suarakan aspirasi masyarakat. Namun jangan tinggalkan tugas Anda sebagai mahasiswa. Ingat, kalau Anda mahasiswa mengkritik dan menolak tindakan korupsi, maka tugas-tugas mahasiswa pun seperti UTS, UAS, ataupun membuat paper, skripsi, jangan menggunakan cara-cara yang koruptif ya. Jangan menyontek, sekaligus juga jangan menggunakan joki. Kerjakan sendiri ya. Sehingga ucapan dan tindakan itu selaras. Bukan kita berteriak anti korupsi, ganyang korupsi, tapi UTS menyontek, UAS ujian akhir menyontek, paper hanya membuat lewat AI, ya kan, artificial intelligence. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, saya yakin ketika Anda menjadi pejabat negara pun pasti Anda akan melakukan tindakan yang sama, yaitu korupsi. Mari tegakkan kebenaran, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Kita bisa bersuara lantang, berantas korupsi, maka kita pun jangan melakukan tindakan korupsi. Sukses, semoga Allah meridhai dan memberkahi Indonesia, sehingga Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang baldatun, thayyibun warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi.